Pinara, pinara di kursi itu. Pematerinya pinara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati seluruh jamaah masjid Iman yang berbahagia. Pada kesempatan siang kali ini kembali kita akan mengikuti acara kegiatan ceramah. Mungkin terkait dengan tema materi kami silakan kepada Ustadz ya, Bapak ya 12:30 ya, kami silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalal. Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Kepala Kanwil Dijen Penerangan Provinsi DKI Jakarta beserta para pimpinan di lingkup Kanwil Dijen Penerangan Provinsi DKI Jakarta dan para jamaah sekalian yang hadir di masjid yang mulia ini, dan insya Allah penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Bapak Ibu, tema yang akan kita kaji di siang hari ini dan sangat terbatas ya, adalah perjalanan iman menuju pribadi yang disiplin dan bertakwa. Ini luar biasa. Temanya sangat luar biasa. Kenapa? Ketika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Allah telah berjanji, Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ketika apa? Ketika penduduknya beriman dan bertakwa. Akan kami Bapak sekalian, jamaah hibatullah, pertanyaan yang perlu dijawab Bapak Ibu. Siapa yang memberikan badan kita, rambut kita, tangan kita, kaki kita, rumah kita? Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memberikan pekerjaan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memberikan pasangan hidup kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahul ladzi khalaqakum. Allah yang
khalaqakum, menciptakan kalian. Tsumma razaqakum, kemudian memberikan rezeki pada kalian. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua adalah karena kemudian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi banyak manusia, banyak kaum muslimin yang melupakan nikmat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat apa itu? Jadi Allah memberikan modal yang besar pada hambanya. Bagaimana sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ni'matani maqbulun fihima kathirun minan nas. Ada yang sudah belajar bahasa Arab di sini? Belajar bahasa Arab ada? Jadi nikmatani, kalau kata itu kalau tunggal namanya nikmatun. Kalau dua ada tambahan alif dan nun. Nikmatani, dua kenikmatan. Ya, dua kenikmatan. Maqbulun fihima kathirun dan nas. Yang banyak manusia sebagai kathirun dan nas, maqbulun yang tertipu, yang merugi. Fihima, di dalamnya, yaitu kembali kepada nikmatan itu, kenikmatan itu. Apa nikmat yang terugi, yang tertipu manusia kebanyakan, yaitu asyhatu wal farahu, nikmat kesehatan dan waktu luang. Tiba-tiba sudah 40, sudah 50 tahun, sudah 55, dan lagi pensiun. Ya, seperti saya, dulu masih kecil Bapak Ibu, sekarang sudah besar, sudah 40 lebih, anak sudah banyak. Alhamdulillah saya masih bilang Bapak Ibu. Alhamdulillah gitu ya. Jadi banyak manusia yang tertipu terhadap nikmat ini. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Waktunya kadang-kadang dibuat sesuatu yang kurang bermanfaat. Ada waktu kosong dibuat untuk ngobrol belum itu. Ya. Padahal waktu itu bisa digunakan untuk belajar. Baca Quran dan sebagainya, mentadaburinya. Kalau yang belum bisa bahasa Arab, itu baca bahasa Arab, dia bisa mentadaburi Allah. Nah, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, wahimani wahimakumullah. Kembali ke tema bahwa ada 3 variabel di sini: iman, disiplin, dan takwa. Dan itu. Apa itu iman? Iman itu keyakinan hati yang dibenarkan dengan ucapan, kemudian diwujudkan dengan perbuatan, hati, lisan, dan juga perbuatan. Ini identik dengan makna integritas. Kita sering mengucapkan integritas dan integritas. Sungguhnya, pada hakikatnya, integritas itu tidak lain dan bukan adalah keimanan itu. Ketika imannya bertambah, maka integritas juga bertambah. Ya. Adapun sifat-sifat orang yang beriman, orang-orang yang berintegritas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman, alladzina, yaitu orang-orang idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetarlah hatinya. Ya. Ketika ada muadzin, Allah,
Maksudnya takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berpikir, wah nanti dulu masih ada pekerjaan. Hayya 'alas shalah. Sekarang masih ada rapat dan sebagainya. Artinya semua nikmat yang Allah berikan pada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ujian keimanan. Ketika waktu-waktu sholat ada pekerjaan yang sebenarnya masih bisa ditunda, Bapak Ibu sekalian. Pelan-pelan masih bisa ditunda. Dan ini ujian keimanan kita. Ya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika dilantunkan, dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah keimanannya. Ini kan kriteria kedua. Ketika dibacakan ayat Allah, bertambah keimanannya. Nah ini perlu kita memahami apa makna dari setiap ayat Allah itu. Sehingga kita terpanggil untuk senantiasa berusaha belajar. Ya, saya alhamdulillah masih juga kuliah, Pak. Kuliah lagi. Kenapa? Karena masih bodoh gitu ya. Ya, sudah S3, maaf ya. Tapi masa bodoh, kuliah lagi, belajar lagi. Karena tadi masih banyak yang belum dipahami, belum difahami. Terus belajar, Pak Ibu. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal, menggantungkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'alta fas'al billah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Ibnu Abbas waktu itu masih kecil. Dan engkau meminta kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kalau uangnya habis minta mana, Pak? Ibu-ibu istrinya di rumah gitu ya. Kalau uangnya habis, minta siapa? Minta ke suaminya mungkin. Ya. Kalau nggak habis beratnya, setiap kebutuhan kita, mintalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya jalan dari kantor pusat ke sini, macet Pak, Bapak Ibu. Macet. Kalau mobilnya itu berkantor ya. Saya nggak biasa memakai mobil itu gitu ya. Pelan-pelan jalannya. Jadi ya Allah, mudah sampai ya Allah. Sampai ya Allah. Karena hampir tadi saya salah jalan gitu ya. Belok kanan. Sudah kalau belok kanan selesai. Sampai. Alhamdulillah lurus. Ya. Timur. Alhamdulillah, Masya Allah. Harapannya tidak buat jadwal yang sudah ditentukan jadi batal. Sebenarnya maaf tapi bertukar gitu ya. Tidak datang gitu ya. Nah di sini setiap kita sesuatu termasuk butuh makan, kau minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk misalkan kita berita hujan ya Allah. Kalau bisa sampai sana dulu ya Allah. Kemarin saya ada jadul dari rumah dinas itu, pagi-pagi Pak Ibu, pagi-pagi, kayak berita Masya Allah, pakai motor gitu kan ya. Itu kalau berangkat berat sekali, kalau bisa repot gitu kan. Harus pakai mata sebagainya, harus pakai sepatu sebagainya. Ya harus berdoa, minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus minta pada Allah. Pas ada kata masih hujan gitu ya. Alhamdulillah, bersyukur alhamdulillah. Termasuk ketika kalau habis, hari ini habis. Saya pernah gitu Pak Ibu, ya. Siang membayar SPP, berapa mahal Pak Ibu?
Ya, saya belajar sendiri gitu ya. Uangnya habis, habis. Nggak bisa diambil lagi maksudnya. Terus gimana? Minta pada Allah. Ya Allah, masih 2 minggu lagi. Gitu ya. Pada akhir bulan. Tiba-tiba datang Pak. Sore kan. Datang proyek. Gitu ya. Proyek untuk yang menghasilkan. Gitu. Alhamdulillah. Bisa menyambung sampai akhir bulan. Habisnya kita berusaha untuk tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kriteria yang ketiga. Kemudian Allah lanjutkan dalam firman-Nya, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya. Ini yuqimuna sholat, mendirikan sholat. Di mana? Untuk yang laki-laki di masjid, untuk yang perempuan lebih baik di rumahnya. Tapi boleh nanti. Sebagaimana firman Allah, "Wad'u minal yaqiin." Rukulah kalian bersama orang-orang yang rukun. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga sholat kita, khususnya sholat fardu kita. Ya, ketika azan sudah berkumandang, maka bersegeralah menuju azan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kriteria berikutnya yaitu mimma razaqnahum yunfiqun, yakni orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan. Sebagian saja, tidak perlu semuanya. Dari sini bahwa orang-orang yang beriman mukmin dan sejati 5 kriteria ini, 5 sifat ini, yaitu ketika disebut nama Allah muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergetarlah hatinya. Ketika dibacakan firman Allah, bertambah keimanannya. Kemudian yang ketiga, dia senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menegakkan, menjaga sholatnya, yang bersolat fardu, dan yang kelima adalah menginfakkan hartanya. Ya, jadi seorang mukmin yang sejati, mukmin yang dermawan, bukan mukmin yang bakhil. Kemudian disiplin di sini adalah sikap taat dan patuh terhadap firman Allah, Rasulnya, serta waktu dari perilaku dan tertib, yakni dengan dari perintah bahwa sholat adalah sesuatu yang diwajibkan, yaitu mauqutan, yang telah ditentukan oleh waktunya. Waktunya sudah ditentukan. Waktu maghrib, ya ada waktunya. Bisa sendiri waktunya. Ini membangun jiwa atau karakter kedisiplinan Bapak Ibu. Kemudian takwa di sini sebagaimana yang telah kita tahu, yakni menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meskipun Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Artinya apa? Ya, tenaga. Contohnya ketika sholat tidak bisa mampu berdiri, ya dengan duduk, tidak bisa dengan berbaring seperti itu. Ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hubungan iman, disiplin dan dakwah di sini bahwa sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa annal iman yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Oleh karena itu kalau kita hendak meningkatkan iman kita,
kita banyak-banyak untuk berbuat taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada godaan kemaksiatan, kita ikuti sedikit demi sedikit. Ini bahaya. Ini bisa menipiskan, mengurangi keimanan kita. Oleh karena itu, setiap ada godaan itu ujian baik saya. Ya, contoh misalkan, mohon maaf ini, laki-laki sedang duduk lewat, ternyata ada sebelahnya wanita yang bukan mahrum ya. Misalkan saja di jalannya atau di jalan umum ya, lihat sekali, 2 kali, 3 kali, terus begitu. Ini ujian Bapak Ibu ya, sekali nggak apa-apa ya. 2 kali sudah ada maksiat di situ, 3 kali dan seterusnya. Nah di sini sebenarnya kita harus banyak yang sifat. Ternyata kita banyak dosanya, banyak kesalahannya. Setiap mata kita, langkah kita, banyak dosanya. Oleh karena itu, jamaah, hendaknya kita senantiasa membiasakan untuk istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang berzina ketika dia berzina itu dalam keadaan mukmin. Ini bahaya. Kalau ditafsirkan kalau nggak mukmin berarti kafir kan itu. Ini kesalahan dan memahami. Maksudnya adalah tidak sempurna imannya, ya tidak sempurna imannya. Oleh karena itu ketika orang atau pejabat atau pegawai yang melakukan korupsi misalnya, itu keimanan sedang tipis atau hilang bisa, ya berkurang, tidak sempurna. Sebagaimana sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min. Ya. Oleh karena itu di sini dapat disimpulkan bahwa iman adalah akar atau fondasi utama, disiplin adalah batang yang kokoh, sedangkan takwa adalah buah yang dihasilkan oleh itu. Adapun perjalanan iman itu ada beberapa tahap sesuai dengan tingkatannya. Tingkatan iman berdasarkan kualitasnya. Ada dalam hadis Jibril yang panjang gitu ya. Kalau saya sampaikan nanti waktu tidak selesai. Ya. Singkatnya bahwa iman itu yang paling rendah gitu ya. Tingkatannya adalah Islam. Kemudian iman dan ihsan. Jadi tidak cukup dengan sekedar Islam, perlu iman dan perlu ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu. Illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini tingkatan iman yang paling tinggi, yaitu muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika engkau beribadah pada Allah, ka'annaka tarahu, ya, seperti engkau melihatnya. Akan tetapi kalau kau merasa tidak bisa mampu melihat Allah, maka sungguh Allah melihat. Ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang beriman, yang mencari derajat ihsan, dia tidak perlu CCTV sebenarnya. Dimanapun dia berada, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau di jalan, mau di kantor, mau di kamar sendirian, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau buka HP sendirian, bukanya bagus bentuknya, maksudnya jelek juga gitu ya. Nah ini udah ya. Kadang nggak ada kawan, nggak ada temannya di kantor sendirian, buka laptop, bekerja ini, gitu ya. Akan tetapi buka YouTube, gitu. Ada yang menarik di situ, gitu ya. Lanjut. Ini godaan baik sekalian, ya. Jadi orang yang beriman yang tingkat yang paling tinggi yaitu ihsan, dia merasa
senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tahap berikutnya yaitu membangun kedisiplinan, tentu tadi dengan cara membiasakan dengan sholat jamaah, gitu ya. Kemudian bagi waktunya dari ibadah, kemudian keluarganya, hak keluarganya, dan juga hak dirinya. Dibagi kapan dia ibadah, kapan itu untuk cari nafkah, kapan itu untuk beristirahat. Ya, ini dibiasakan Bapak Ibu. Dan juga menunda kepuasan sesaat. Tadi, ketika kita ada pasien, itu ujian. Lawan dengan memalingkan dari maksiat menjadi ketaatan. Kemudian puncaknya adalah mencapai takwa yang terwujud ketika disiplin, jadi karakter, selalu ingat bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, senantiasa melihat kita, ya, kemudian bertakwa dimanapun kita berada, meskipun dalam keadaan sendirian, dan berusaha untuk lillahi ta'ala, ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, itu khusyuk ya, insya Allah ya. Luar biasa, ya. Karena siang-siang Pak Ibu ya, atau kantor gitu ya, dari puasa gitu kan, sahurnya banyak. Yang ceramah juga ada tawar-tawar gitu ya. Karena Bapak ya, dengan godaan ketika siang. Ya. Saya juga begitu Pak Ibu. Kayak kalau di kantor taklim gitu, kadang-kadang niatnya tidur. Itu nunduk 14 sampai jam 1 gitu ya. Atau datang jawab gitu ya. Ya karena sebagai modus, sebagai pendengar, tidak cuma Ramadan. Kalau saya tidak tidur, Pak, harus ngomong gitu kan. Karena sebagai Ramadan. Adapun cara praktis bangun disiplin dan mustakwa di sini adalah mulai dari sholat. Ya. Tadi kembali ke yukin sholat, yukin sholat, menjaga sholat kita. Kemudian niatkan ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan pimpinan, bukan kawan, tapi usaha untuk luruskan hati. Niat, luruskan niat, yaitu lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Kemudian menentukan waktu, ya, dan bagi waktu-waktu ibadah, waktu untuk keluarga, untuk cari nafkah, dan juga waktu untuk istirahat dirinya. Ya, sebagaimana sahabat Abu Darda itu pernah gitu ya. Jadi puasanya terus berpuasa dan terus 4 malam. Ya, ternyata itu tidak benar. Ya, sehingga Salman menasihati. Allah punya hak itu. Bahkan punya hak, tubuh punya hak juga. Sehingga semua sesuatu yang ada hak di sana, maka penuhilah hak tersebut. Kemudian berusaha untuk muhasabah diri. Ya, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini ayat Allah mengatakan setiap diri hendaknya memperhatikan dirinya apa yang akan dia siapkan untuk hari esok. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, di sini Pak Ibu, kita berusaha untuk muhasabah diri. Setiap hari kita lihat apa yang maksiat yang kita lakukan, malah kita istighfar, terus istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga mencari lingkungan pendukung yang baik, sahabat yang baik, sahabat menarik Bapak Ibu, menarik kita. Ini cerita Bapak Ibu ya, cerita sedikit ya. Itu kita dulu masih muda gitu saya. Sama gitu ya, seperti kayak manusia sekarang gitu kan, gitu ya. Jadi kalau perspektif belakang dulu gitu ya. Saya sering main pondok pesantren, main saja Pak, main saja, jangan sih, main saja, main ke pondok gitu. Hanya pesantrennya gitu ya, aneh ini masuk mana masuk pondok gitu ya. Ya wajar karena bukan pakai sarung, nggak pakai peci gitu kan. Mas ngapain di sini Mas? Saya jawab, ya kumpul teman dengan itu, kumpul biar apa? Biar ketularan.
Ya kata Masya Allah. Mulai betul Bapak Ibu. Ya, jadi semangat untuk belajar agama dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kita berusaha untuk mendekat kepada teman-teman yang cinta dengan masjid, cinta dengan Al-Quran, cinta dengan kebaikan. Ya, kita jadikan teman anak kita juga begitu. Harapannya bisa membangun keimanan dan ketakwaan baik pada diri kita juga pada keluarga kita. Kemudian buah menulis kedisiplinan dan takwa. Ada sebagian ayat mengatakan di sini, yaitu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluarnya. Jadi kalau butuh masalah Pak, masuk masalah KPP ya, masalah keuangan, semua masalah, pasti Allah akan beri jalan keluarnya. Asli. Tapi masuk masalah ujian. Dia pagi uji oleh profesor gitu ya, dihajar habis ya, dihabisin, sudah nggak bisa apa lagi. Istighfar aja sih. Saya lihat profesornya, istighfar. Anak bantu itu sebenarnya bantu saya gitu ya, Masya Allah itu. Jadi satu penguji menghabisi, satu penguji membantu. Gitu. Itu pertama yang saya alami, Masya Allah itu. Saya tidak bisa apa lagi. Sudah tidak bisa jawab lagi. Cuma istighfar, astagfirullah. Saya lihat saja profesor. Astagfirullah. Sebelahnya gitu. Selesai dengan alhamdulillah. Ada tiga. Setiap apa yang kita butuhkan, kita bisa bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah bersifat, mudah dijawab. Astagfirullah, astagfirullah. Duduk, astagfirullah. Tapi jalan, astagfirullah. Uangnya kurang, astagfirullah. Itu terus. Gitu ya. Pasti Allah akan cukupkan. Anaknya baru dua, istighfar lagi, astagfirullah. Dia tambah lagi. Gitu ya. Kata manusia, terangkan Bapak Ibu, alhamdulillah. Saya istighfar. Dengan lagi gitu ya, Masya Allah. Jadi 9 gitu ya, Masya Allah. Nah gitu. Jadi apa yang kita inginkan? Dunia ini. Surga Allah berikan. Apalagi dunia, kan begitu kan? Ya, jadi kita berusaha untuk senantiasa mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling mudah dengan istighfar. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini untuk Bapak Ibu. Satu, ya. Bahwa peran kita dalam berdakwah ini tidak sebentar, tidak hanya di masjid gitu kan, tidak hanya sekali, tapi terus menerus dengan wajib kita. Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu innaka kadihun ila rabbik kadhan famulaqi. Sesungguhnya wahai orang-orang manusia, wahai manusia, sesungguhnya kalian yang usaha yang keras itu, usaha kalian itu dalam rangka perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu tidak berjalan mendekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat atau lambat kita akan pasti kembali pada Allah. Setinggi apapun posisi kita, pasti akan turun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setinggi, sepanjang apapun gelarnya gitu kan, sama juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita berusaha dalam detik-detik kita isi dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika kita bermaksiat, Allah panggil kita di akhir yang buruk, suatu khatimah. Dan bila Allah dari. Oleh karena itu, amalan yang paling mudah adalah amalan dengan zikir baik. Dan Islam kita, ya, ketika kita, mohon maaf ini udah lewat, dan cewek lewat juga. Pertama, alhamdulillah mungkin ya, alhamdulillah, insya Allah itu. Kemudian, istighfar gitu. Godaan, ada godaan apa, godaannya tentunya. Ya, misalkan lagi azan, Allah, terus jangan lagi, itu Pak, itu ya, godaan. Siapa yang di kita? Maaf ya, Bapak Pimpinan ya, maaf ya. Ya, Allah yang di kita, ya. Kita bisa bilang ke beliau, SMS, PPH, apa ya, saya izin dulu.
Bisa. Ya, bahkan kalau kita pilih itu nanti akan memudahkan semuanya pekerjaan kita. Bahkan dalam hal prestasi juga begitu. Kita misalnya memilih IP-nya, kalau anak-anaknya ambil IP-nya 4 gitu ya, mudah sekali dengan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata lupa itu ternyata ini ada kitab yang bagus sekali dan lebih dari kaji ya. Silakan dicari nanti. Kalau perlu saya kasih soalnya nanti, yaitu tentang istighfar. Sebenarnya negeri ini negeri yang orang istighfar. Karena saya ada besar di Kalimantan. Karena itu datang bukan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bencana di Sumatera yang banyak pohonnya buat Jakarta? Ya. Padahal Jakarta juga banyak maksiat. Jadi kita juga siap-siap. Kadang-kadang saya kalau pas kita itu terus ya. Kalau mau gunung saya sudah sangat mudah banget. Ketika pencatatan mudah sangat mudah sekali. Kita dapat ternyata bencana bisa jadi. Oleh karena itu saat beramal yang bisa bolak-balik adalah dengan sifat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan menjadi dari kitabnya untuk dibaca ya. Karena sifat itu barangkali di pertemuan berikutnya kita bisa baca kitab gitu ya. Maksudnya kita bisa bersama gitu ya. Biar kita baca sedikit-sedikit. Atau itu yang sudah bisa silakan dibaca sendiri. Terkait festival ini. Ya, barangkali itu sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang disiplin, dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kita senantiasa untuk istighfar. Sedang banyak Bapak Ibu dari pagi, dari bangun, tapi terus lagi. Kok ini bisa iya? Pak, tapi ngumpat, jangan bangun dan Pak, ini dan sebagainya. Atau yang lainnya. Yang kecil-kecil, besar kecil. Termasuk tahun merah itu. Tahun merah terjang aja. Terus itu gitu. Ya, lampunya harus sampai lo kanan diakhiri, karena nggak usah makan, terjang aja. Itu usah. Dan ya, oleh karena itu kita berusaha untuk senantiasa beristighfar, kita berbagi amal kita akan semangat kita sekuat tenaga untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tinggalkan kemaksiatan. Apa harapannya? Harapannya dengan ketakwaan itu Allah akan datangkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah telah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, lafatahna 'alaihim, sungguh kami akan bukakan barakatin minas sama'i wal ardh, keberkahan dari langit dan bumi. Demikian aku berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kita telah menyimak kajian dari untuk Bapak Mandari. Semoga kita semua bisa mengambil ibrah atau pelajaran, bisa mungkin mengamalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk sesi berikutnya kami siapkan tajam waktu maksimal 5 menit ya, karena sudah azan lebih. Kami persilakan kepada penanya utama dari jamaah sekalian. Kalau bertanya, kalau ada yang bersyukur alhamdulillah. Mempersilakan. Selain ada yang mau disampaikan kita tanyakan. Silakan, cukup atau cukup ya? Oke, terima kasih. Cukup juga. Baik, terima kasih. Akhirnya untuk acara pada siang hari ini kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.